ada satu prinsip menurut saya, tema besar ini harus dikembalikan kepada tiga prinsip dasar. Karena kita akan mau membicarakan sesuatu yang belum ada, kemudian mau kita aktualkan. Yang pertama, eh, diskusi tentang masa depan itu, tentang masyarakat masa depan itu, menurut saya harus didasarkan pada basis epistemologi. Ya, kalau teks malam Gus Yahya mendiskusikan biologi, maka saya mengusulkan kita harus mendasarkan diskusi tentang masa depan masyarakat itu adalah kepada basis epistemologi, terutama epistemologi Islam Nusantara yang menjadi pegangan kita. Tetapi sebelum kita berbicara tentang epistemologi Islam Nusantara ini, kita juga perlu mendiskusikan tentang identitas kenusantaraan kita. Mengapa? Karena ada gejala krisis. Kalau kita sedikit membuat tipologi masyarakat kita, identitas yang menjadi kebanggaan masyarakat kita ini bisa kita bagi misalnya menjadi 4 kelompok ya. Ada satu kelompok yang mereka berbangga diri bukan dengan identitas kenusantaraan kita, tetapi mereka bangga dengan identitas peradaban luar, yaitu peradaban Arab. Jadi komunitas masyarakat Indonesia ini ada yang berbangga diri dengan peradaban Arab, yang pertama. Ada yang berbangga diri dengan peradaban Barat, yang kedua. Nah, dua kelompok ini justru perilakunya, tutur katanya, cara berpikirnya, wacana itu seolah-olah lebih Barat, lebih Arab dari orang Barat dan orang Arab sendiri. Yang ketiga, ada komunitas masyarakat Indonesia yang mengakui sebagai warga negara Indonesia, tetapi dia merasa inferior ketika berhadapan dengan dua kelompok. Jadi kalau kita melihat ada orang yang berperilaku orang Arab, atau dia datang dari Arab, atau ada orang yang berperilaku seperti orang Barat, bahasanya yes no-nya itu lancar misalnya, kita ini merasa inferior berhadapan dengan mereka. Ya. Yang keempat, ada komunitas masyarakat Indonesia yang saya kira mereka itu berbangga diri dengan peradaban Nusantara, tetapi pada saat yang sama mengapresiasi secara kritis kelompok-kelompok atau peradaban Barat dan juga peradaban Arab. Ya. Tiga kelompok pertama ini menurut saya jadi kelompok yang berafiliasi dengan peradaban Arab, yang berafiliasi dengan peradaban Barat, dan mereka yang masuk kelompok ketiga itu tadi itu mengalami krisis identitas. Mereka orang Indonesia asli tapi tidak berbangga diri dengan peradaban kita. Kelompok keempat lah menurut saya yang harus kita teguhkan sebagai komunitas yang berbangga diri dengan peradaban kita, tetapi tidak merasa inferior berhadapan dengan peradaban Barat dan juga peradaban Arab. Nah, kelompok keempat ini menurut saya adalah NU. Mereka bisa pergi ke Barat untuk belajar, tapi tidak kehilangan identitas kenusantaraannya. Misalnya Pak Sahiron pergi ke Barat, tapi gagasan kenusantaranya tidak pernah hilang, tidak terbaratkan. Ya, Gus Ulil ke Barat, tapi kenusantaranya tidak hilang. Ada yang menetap di Indonesia seperti Kiai Muksid misalnya, itu Indonesia, S1 Indonesia, S2 Indonesia, S3 Indonesia, tapi dia tidak kehilangan apresiasinya terhadap produk pemikiran Barat dan juga produk pemikiran Arab. Nah, kelompok keempat ini menurut saya adalah NU, pemikir NU asli yang kalau bahasanya Gusmus, mereka ini tidak perlu menjadi orang Barat untuk memahami Islam secara rasional, tidak perlu mengubah diri
berarti Arab untuk menjadi Muslim yang baik, tapi cukup menjadi orang Indonesia, tapi pada saat yang sama kita menjadi Muslim yang baik. Nah, kelompok keempat ini yang tadi saya bilang adalah para pemikir Nahdien, ini menurut saya yang harus kita teguhkan. Ya. Nah, kalau kita tidak mampu meneguhkan ini, saya kira itu akan berbahaya. Bagaimana mungkin kita mau bicara tentang masyarakat masa depan, sementara posisi kita sebagai orang Indonesia itu belum kita teguhkan. Kalau kita krisis peradaban, krisis identitas, otomatis juga akan mengalami krisis epistemologi. Mengapa? Karena peradaban itu membentuk cara berpikir orang yang ada di dalamnya atau orang yang berafiliasi dengan peradaban. Misalnya kalau kita pakai pemikirannya Jabiri ya, orang Arab itu kan yang dikenal sebagai peradaban teks ya, itu kan membentuk cara berpikir Bayani orang Arab. Orang-orang yang berafiliasi dengan peradaban Arab, cara berpikir Bayani, tekstual. Peradaban falsafah Yunani itu membentuk cara filosofis orang-orang Yunani, dan juga orang yang berafiliasi dengan peradaban Yunani pasti juga cara berpikirnya filosofis. Maka muncul filosof Muslim misalnya, kan mereka berafiliasi dengan peradaban falsafah Yunani. Orang yang peradaban Persia misalnya, yang disebut peradaban Hermes, itu membentuk cara berpikir irfani, kata Jabiri. Maka orang Persia atau orang yang berafiliasi dengan Persia itu juga berpikir secara irfani. Maka muncullah di para pemikir Persia itu yang kemudian menjadi sufi. Para pemikir Arab itu menjadi mutakalim dan faqih. Para pemikir Yunani menjadi filosof misalnya, itu tidak lain karena dipengaruhi oleh cara berpikir peradaban tadi. Orang yang ada di barat dibentuk oleh peradaban barat, maka muncul namanya peradaban ilmiah atau cara berpikir ilmiah. Nah, karena itulah maka kalau kita ini lebih berbangga diri dengan peradaban luar, ya cara berpikir kita ya cara berpikirnya peradaban luar. Kalau kita berbangga diri dengan peradaban luar, otomatis tidak menghargai cara berpikir yang diproduk oleh peradaban